Halo Sobat Unsrikot, kembali lagi di podcast Unsrikot Show bersama aku, Nesya Dita Ramadhani. Dan pastinya di sini aku nggak sendirian, karena hari ini aku ditemani sama kakak yang keren dan luar biasa dari Pendidikan Fisika. Halo Kak, boleh untuk perkenalan ke teman-teman semua di sini? Hai semuanya, kenalin aku Zakia Asrohilandari, biasa dipanggil Kia. Aku dari FK Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2022. Rasanya seneng banget bisa duduk di sini untuk ngobrol bareng Nesya. Oke Kak Kia, jadi teman-teman di sini kita bakal bahas jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah sekarang kita bakal bahas jurusan yang sering banget dianggap berat di rumus, tapi lucunya banyak yang masuk karena pilihan kedua. Dan pada akhirnya mereka ngerasa nyaman banget dan menemukan passionnya di sini. Oke langsung aja yuk kita bahas Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Oke langsung aja ya Kak Kia, aku penasaran banget deh sama pertanyaan yang sering muncul. Jadi di Pendidikan Fisika itu belajar mata kuliahnya apa aja sih Kak? Oke, sesuai dengan namanya yaitu Pendidikan Fisika. Di sini kita belajar dua kategori. Yang pertama itu pendidikan, di mana kita itu belajar bagaimana cara mengajarkan konsep fisika itu kepada khalayak umum lewat mata kuliah strategi pendidikan, perkembangan peserta didik, sampai ke teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua itu belajar tentang fisikanya itu sendiri lewat mata kuliah mekanika, dinamika, hukum Newton, listrik dan magnet, serta fisika kuantum dan fisika modern. Wah, jadi kayak double skill gitu ya Kak. Selain kita paham konsepnya, dan juga di pendidikan fisika ini harus juga paham bagaimana cara mengajarkan konsep tersebut. Tapi nih Kak, banyak juga pertanyaan yang muncul, berarti kuliah di pendidikan fisika itu cuma bisa jadi guru doang. Nah, itu mitos atau fakta sih Kak? Nah, itu mitos ya adik-adik. Jadi lulusan dari pendidikan fisika itu nggak cuma jadi guru kok akhirnya. Karena kita di dalam pendidikan fisika itu didesain sedemikian rupa agar bisa menghadapi perkembangan zaman. Contohnya itu ada mata kuliah pemasaran digital, di mana pemasaran digital itu kita diajarkan untuk berbisnis dan melakukan promosi. Yang kedua itu ada berpikir komputasi dan fisika komputasi, di mana kita itu akan coding dalam membuat web gitu. Yang ketiga itu membuat robot. Salah satunya kemarin itu membuat robot menggunakan Arduino Uno. Wah, keren banget ya teman-teman. Berarti nggak semerta-merta jadi guru aja yang bergelut sama papan tulis dan juga rumus. Di sini juga bisa tetap terjun ke teknologi dan juga riset. Oke Kak, terkait pendidikan fisika nih, ada nggak sih Kak hal unik selama kakak kuliah di pendidikan fisika? Pastinya ada banget nih. Jadi kan kalau ngomong tentang fisika, pasti kalian tahu fisika itu bergelut di dalam lab gitu. Jadi di dalam lab itu kita nggak cuma melakukan praktikum, tapi kita juga diajarkan untuk membuat LKPD, membuat modul ajar, serta perangkat pembelajaran menggunakan berbasis AR atau IoT gitu. Waduh, keren banget ya teman-teman. Meskipun namanya pendidikan dan juga di sini diajarkan mengenai teknologi dan eksperimen yang berbasis IoT dan juga sampai ke coding juga ya Kak tadi ya. Oke Kak Kia, jadi menurut Kakak hal paling seru dan paling menantang selama Kakak kuliah di jurusan pendidikan fisika ini apa sih Kak? Boleh nih diceritakan ke teman-teman semua di sini. Oke, hal yang paling seru dalam pembelajaran fisika itu menurut kakak pada saat micro teaching. Jadi untuk anak-anak FK pasti udah tahu ya apa itu micro teaching. Jadi micro teaching itu kita simulasi mengajar di mana siswanya itu merupakan teman seangkatan kita sendiri. Jadi kalau kita mengajar kan harus di briefing tuh. Pada saat briefing pasti mereka itu berdialog kan. Nah, di situ pasti kami ketawa-ketawa. Jadi itu hal yang seru menurut kakak. Lalu kedua itu ada momen menantang. Menurut kakak momen menantangnya itu pada saat disuruh membuat alat peraga fisika berbasis virtual dan realita.
Wah iya, setuju banget sih Kak. Apalagi kalau disuruh praktek dan siswanya itu teman kita sendiri. Itu merupakan hal seru sekaligus menantang bagi anak-anak pendidikan. Nah, berhubung sebentar lagi penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2026, boleh nih Kak Kia berikan kata-kata motivasi mungkin teman-teman di sini yang masih nonton, mungkin bingung untuk memilih jurusan, boleh dong Kak. Kenapa sih mereka itu harus memilih pendidikan fisika sebagai pilihan mereka? Oke, untuk anak-anak maba jangan takut, jangan bimbang untuk masuk ke pendidikan fisika karena habis lulus dari pendidikan fisika kalian gak akan jadi guru. Jadi jangan khawatir ya, kita akan bisa jadi teknisi laboratorium, bisa jadi usaha karena kita tadi belajar tentang pemasaran digital, kita juga belajar tentang coding, juga membelajar tentang Arduino Uno gitu. Oke Kak Kia, nah catat ya teman-teman, jadi kita tadi udah bahas hal-hal menarik seputar pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Mulai dari pembelajarannya mata kuliah apa saja, kemudian jenjang karirnya bagaimana, sampai kepada hal menarik, hal unik, sampai hal yang paling menantang. Nah Kak Kia sebagai penutup nih ya, boleh nih kakak kasih kata-kata motivasi ke teman-teman di sini. Oke. Hidup emang rumit seperti fisika, tetapi kalau dicoba pasti bisa semanis boba. Waduh, keren banget nih kata-kata dari Kak Kia. Oke guys, karena dari tadi kita udah ngobrol asik, jadi buat teman-teman maupun calon mahasiswa baru tahun 2026 yang kepo seputar Universitas Sriwijaya, boleh banget kepoin akun sosial medianya Unsrikot dan jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan info lainnya. Oke, sampai jumpa di podcast Unsrikot Show berikutnya. Bye-bye!